Halo, salam sehat bagi kita semua dimanapun kita berada. Perkenalkan, saya Yosef Rika Rusdiknas, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kesehatan mengenai ISPA. ISPA adalah singkatan dari infeksi saluran pernapasan akut. Tetapi kalau dari sisi medis, ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan atas. Saluran pernapasan pada umumnya ada dua, yaitu saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Pada dasarnya, ISPA itu menyerang saluran pernapasan bagian atas, yaitu mulai dari hidung, mulut, faring, laring yang termasuk dalam kategori tenggorokan, sampai pada pita suara. Ketika infeksi itu sudah turun ke bawah, yang mana sudah menyerang trakea, bronkus, dan lain-lain, itu sudah bukan infeksi saluran pernapasan atas lagi. Mungkin kita semua berpikir, apa sih penyebab penyakit ISPA itu? Penyebab infeksi saluran pernapasan akut itu bisa bermacam-macam, tetapi yang paling banyak itu disebabkan oleh virus. Tetapi selain virus, infeksi ini juga disebabkan oleh bakteri atau kuman, atau juga bisa disebabkan karena jamur. Infeksi saluran pernapasan biasanya disebabkan oleh udara. Saluran napas adalah satu-satunya organ tubuh yang bersentuhan langsung dengan udara luar. Bila terjadi polusi di udara, yang mana tentunya mengandung bakteri, kuman, ataupun virus, maka yang terjadi adalah udara yang kita hirup, dia akan masuk ke dalam saluran napas. Dan jika seseorang daya tahan tubuhnya lemah atau daya tahan tubuhnya kurang baik, maka mikroorganisme akan berkembang biak di dalam saluran pernapasan. Bagaimanakah ciri-ciri sehingga orang itu maupun individu mudah terkena ISPA? Ciri yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu tentunya kelompok masyarakat yang berada di pemukiman yang padat penduduk. Mengapa demikian? Karena ISPA ini dia termasuk penyakit yang sangat menular. Misalkan saja ada satu individu yang batuk di lingkungan yang padat, tentunya akan cepat menyebar ke orang lain yang ada di sekitarnya, dan lebih sedikit terjadi pada lingkungan yang penduduknya sedikit. Dan adapun gejala yang timbul yang bisa kita lihat terjadinya penyakit ISPA. Gejala yang pertama yaitu batuk, bersin, pilek, hidung tersumbat, demam, sesak napas, bisa juga mual dan muntah, nyeri tenggorokan, nyeri otot, dan sakit kepala. Sobat sehat sekalian, kapan kita harus ke puskesmas maupun ke rumah sakit? Yaitu jika kondisi tubuh kita demam tinggi, dan walaupun sudah diberikan obat penurun panas. Yang kedua, tubuh menggigil, sesak napas, batuk darah, atau penurunan kesadaran. Bagaimanakah kita mencegah terjadinya penyakit ISPA? Adapun yang bisa kita lakukan yaitu cuci tangan secara teratur, olahraga secara teratur, hindari memegang bagian wajah, contohnya hidung, mulut, maupun mata. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin atau batuk. Makan makanan bergizi, perbanyak konsumsi vitamin C, gunakan masker, dan berhenti merokok. Bagaimana cara kita mengobati orang atau jika kita sudah terkena ISPA? Hal yang perlu dilakukan yaitu perbanyak makan makanan bergizi seimbang, perbanyak makan buah dan sayuran, serta kurangi makanan dan minuman yang dingin. Jika seseorang mengalami ISPA yang cukup berat, yang sudah lebih dari 4-5 hari, sebaiknya mencari pertolongan ke tenaga kesehatan ataupun dokter. Baik, itu saja pembahasan mengenai penyakit ISPA. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat.